Santapan Harian Selasa 13 Mei 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Bilangan pasalnya yang ke-15 ayat 37 hingga ayatnya yang ke-41. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini bersamamu, ya Kristus, kami akan merenungkan perbuatan kasih-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Dalam terang firman-Mu, Sang Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Bilangan 15 ayat 37-41. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka turun-temurun harus membuat jumbai-jumbai pada ujung baju mereka, dan pada jumbai-jumbai itu harus diberi benang ungu kebiru-biruan. Jumbai itu ketika kamu melihatnya akan mengingatkan kamu kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hati dan matamu sendiri yang membuat kamu menyeleweng. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allah bagimu. Akulah Tuhan Allahmu." Sahabat Santapan Harian, Allah memerintahkan Musa agar orang Israel membuat tanda visual bagi mereka berupa jumbai-jumbai yang dibuat pada ujung baju. Jumbai itu mengingatkan orang Israel akan perintah Tuhan sehingga mereka menghidupi hukum-hukum tersebut. Setiap jumbai diberi benang ungu kebiru-biruan. Benang dengan warna ungu dipakai juga dalam tenda dan tabir kemah suci, serta pakaian imam. Kemah suci dan pakaian imam melambangkan kekudusan Allah. Benang ungu kebiru-biruan pada jumbai-jumbai ujung baju orang Israel juga menekankan akan kekudusan Allah. Jumbai-jumbai bukan sekedar aksesori, namun menegaskan identitas dan spiritualitas orang Israel. Jumbai-jumbai itu mengingatkan bahwa setiap orang Israel adalah bagian dari kerajaan imam dan bangsa yang kudus milik Allah. Setiap orang Israel dikhususkan Allah menjadi wakilnya untuk menyatakan berkat dan kehadirannya di tengah dunia. Setiap orang Israel diperingatkan, jangan mengikuti hati dan mata sendiri. Orang yang mengikuti hati dan mata sendiri akan dihukum seperti orang yang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat dan 10 pengintai yang menghasut umat Israel untuk tidak masuk ke negeri Kanaan. Orang Israel dipanggil menjadi umat yang taat akan Allah dan perintahnya. Di tengah dunia yang semakin memisahkan dan menjauhkan diri dari hal-hal rohani, kita perlu memilih dan mengenakan tanda visual kekristenan kita. Bukan sebagai aksesori yang mempercantik, tetapi sebagai pengingat akan siapa kita dan bagaimana kita harus hidup di tengah dunia. Salib misalnya, itu bukan soal anting, kalung, gelang, atau bahkan tato, melainkan makna salib bagi kita. Setiap kali melihat salib, kita mengingat akan kematian Yesus Kristus yang menebus, menghidupkan, memulihkan,
dan menjadikan kita sebagai warga kerajaan Allah. Salib juga menyadarkan kita akan fokus baru di dunia, yaitu meninggalkan dosa dan hidup bagi Allah. Apakah kita bersedia menghidupinya? Mari kita berdoa. Memandang salib-Mu, menyadarkan kami akan puncak kasih-Mu kepada kami. Kasih yang merengkuh kami yang rapuh dan tenggelam dalam dosa. Terima kasih ya Kristus, karena melalui salib kami dapat berjumpa dengan-Mu. Dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.